Terus tertulisnya itu apa kan gitu? Murid-murid nggak ngerti. Murid-murid nggak ngerti. Tertulisnya apa? Tertulisnya ada. Saya sudah katakan tadi. Di mana? Tertulis di Taurat Musa di mana? Coba kasih diam dulu dia, ya. Ya, silakan. Saya sudah katakan tadi banyak ayat berbicara di dalam hukum Musa mengenai Yesus. Contohnya tadi mengenai apa dalam buku Ulangan 18 ayat 15. Oke. Itu tentang Ulangan Yesus 18, itu. Ulangan 18 ayat 15. Ayat 15 itu 18. Sudah dibaca tadi itu. Iya, itu tertulisnya ternyata bukan demikian. Tertulisnya itu nggak sama dengan apa yang dikatakan Yesus. Jadi tidak seperti itu mengartikan Alkitab. Jadi kalau misalkan, yang namanya tertulis itu bukan tersirat, Bang. Yang namanya tertulis itu bukan tersirat. Sekarang saya tanya pada Anda, apakah Ulangan 18 ayat 15 itu bukan tertulis? Loh, tertulis tapi bukan demikian kan? Ya, tapi bukan demikian kan? Tentang aku, dikatakan tentang aku, bukan dikatakan tapi kan, tentang orang lain. Yesus mengatakan gini kan, ada tertulis demikian. Pertanyaan saya, demikiannya gimana? Coba. Tentang aku dikatakan. Enggak, bukan itu. Demikian itu dalam. Pertanyaan saya, demikiannya kata Yesus gimana? Demikiannya kata Yesus gimana? Demikiannya. Coba perhatikan ya. Kalau enggak, demikiannya baca Inggris, dulu Bang. Ya. Bang Oberto baca dulu aja demikiannya. Karena Anda itu selalu membawa kedemikiannya itu seakan-akan bahwa itu tidak ada ya. Iya. Oke, izin dibesarkan dulu sebentar ya. Izin dibesarkan dulu sebentar. Saya tunjukkan data dulu ya. Saya pakai data dulu ya. Saya pakai data dulu. Enggak usah kepada data yang lain, Alkitab saja. Iya, ini Alkitab Anda, Bang. Ini Alkitab Anda. Ini Alkitab Anda. Oke, saya baca dulu ya. Kasih diam dulu, Bang. Kasih diam dulu sebentar dia. Bang, maksudku begini, Bang. Iya. Bang, kalau Anda sudah berbicara, Anda stop dulu, nanti Om yang Oberto yang berbicara karena dia narasumber. Oke, saya 10 detik. 10 detik ya. Saya 10 detik ya. 10 detik ya. 10 detik ya. Oke, makasih. Jadi katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Nah, yang saya minta ini yang demikian ini loh. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, yang tertulis demikian ini yang di mana di antara kitab Taurat Musa, di kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur gitu loh. Ini kan Yesus sendiri. Oke. Semua yang ada tertulis 10 menit tentang itu. Coba perhatikan. Ya, silakan. Coba kasih mati dia. Jadi kata demikian ini ya bukan berarti Anda harus katakan bahwa semua itu hanya yang Anda katakan itu. Kalau dalam bahasa Inggris demikian itu apa sih, Bang? Bang, demikian itu apa sih artinya? Arti demikian apa? Kasih turun dulu itu karena kita tidak dikasih bicara ya. Oh iya, silakan. Karena Anda itu janganlah masa dikasih turun. Dengarkan makanya. Jadi then he said to them. Jadi begini, Bang. Kalau Anda kalau tidak dengarkan ya sebegitu, Bang. Karena ini. Ya udah saya dengarkan. Oke, silakan. Lanjut, Pak. Om. Jangan marah lah, Kita kan diskusi di sini, jangan marah ya. Ya, iya. Diskusi, cuma Anda ngotot kata demikian itu seakan-akan bahwa harus sesuai dengan itu bahasa Inggrisnya. Jadi ketika saya kutip itu Ulangan 18, berarti itu tentang Yesus. Ketika kita baca mengenai penderitaan Yesus juga di kitab Nabi-Nabi, yaitu di mana misalkan di dalam buku Yesaya pasal 53 ada sebutkan di sana mengenai ayat 45 dia membuka pikiran mereka ya sehingga mereka memahami ayat-ayat suci, the scriptures. Ayat 46 itu yang Anda tanyakan itu yang membuat Anda tadi jadi seperti ini mengatakan di mana tertulis itu. Saya sudah katakan itu dalam bentuk prospektif ya, dalam arti sebagaimana saya kutip tadi dalam Kisah Rasul 17 ayat 3. Jadi penulisan Alkitab itu bukan seperti yang Anda pikirkan yang pertama ditulis buku Matius, bukan seperti itu. Jadi maksud saya adalah supaya Anda melihat bahwa tentang aku itu bukan berarti kalau tentang Yesus bukan hanya mengenai penderitaannya, tentang bagaimana dia bekerja, ajaran apa yang katakan. Contohnya dalam Yeremia 31 ayat 30 Yeremia 33 ayat 31 sampai 34 mengenai kedatangan perjanjian baru. Itu tentang Yesus juga dalam buku Mika 5 ayat pertama
itu mengenai di mana Yesus akan dilahirkan. Kerajaannya terdapat dalam Daniel 2:44. Jadi kalau Anda katakan kata demikian itu ada kejar di situ, seakan-akan bahwa harus seperti tertulis dalam buku seperti ini. Bukan, tentang Yesus. Tentang pekerjaannya, tentang oknumnya, tentang perjanjian barunya. Yang saya tangkap tadi, Anda permasalahkan 46, makanya saya katakan itu tertulis dalam buku Kisah Rasul 17 ayat 3 yang membuktikan ya itu dalam bentuk prospektif. Ya, atau dalam apa namanya dalam bahasa Inggrisnya itu masih berlanjut. Ya, penulisan itu. Nanti berhenti itu sesudah yang sempurna itu tiba menurut buku Yakobus. Gantian ngomong ya, Bang. Jadi kalau Anda mengejar kata 25 demikian itu dalam 44 itu tidak ada demikian. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the law prophets and the Psalms concerning me, tentang aku. Kata demikian tidak ada gantian, di sana. Bang, jangan panjang-panjang, Bang. Silakan. Diskusi ini, Bang. Gantian ya. Iya, harus begitu. Oke, baik. Di sini ini di kitab Anda ada tertulis demikian. Nah, demikian ini, definisi demikian ini apa, Bang? Menurut Bang Oberto, definisi demikian ini apa? Definisi yang itu saya tanyakan definisi. Kalau Anda ikuti itu dalam bahasa Indonesia, kata demikian itu berarti mengacu kata titik 2 itu membuktikan bahwa itu beginilah maksudnya. Contohnya, ini demikian ya, saya buka ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, demikian ini ya, demikian. Itu di sini diartikan begitu atau seperti itu nih. Seperti itu atau sebagai itu, sebagai itu ya. Aslinya tidak ada begitu. Itu. Dalam bahasa Inggris saja pun tidak ada itu. Tidak ada kata begitu. Berarti salah ini. Salah ini berarti. Banyak penerjemahan yang salah. Oh iya, banyak penerjemahan yang salah. Makanya Anda harus ingat, Anda ingat bahwa tidak ada penerjemahan yang sempurna. Itu Anda harus pahami. Dalam perdebatan saya dengan banyak seperti Anda itu, berarti salah ini. Selalu yang terjadi adalah ketika mereka banyak penerjemah. Saya bilang tidak ada penerjemahan yang sempurna. Yang sempurna kita baca di sini ya. Aslinya. Kita baca original teksnya. Kita nggak ke bahasa Inggris. Kita baca original teksnya ya. Hoti autos gekraptai. Di sini ada tertulis autos, Bang. Apa definisi autos? Arti autos apa, Bang? Coba saya tanya Abang. Autos itu kalau saya tidak salah itu adalah kata ganti untuk dia atau untuk benda. Salah Bang. Jadi Anda ini saya perhatikan Bang. Ya. Dari tadi saya perhatikan. Autos ini artinya autos itu artinya begitu atau demikian. Autos ini artinya begitu atau demikian. Gekraptai ini artinya tertulis. Autos itu bisa juga ditujukan kepada apa yang disebut dengan, sekalipun ada autos di sana yang Anda maksudkan. Bukan berarti dengarkan dulu. Bukan berarti sekalipun Anda berpikir bahwa autos itu diartikan sebagai demikian. Loh, memang autos itu artinya demikian, Bang. Dua versi itu mendekati aslinya ya. Jadi Anda jangan berpikir bahwa itu diterjemahkan seperti itu. Karena bisa saja sebuah kata dalam bahasa saya tanya kepada Anda. Arti autos apa? Saya sudah katakan tadi, bisa saja itu juga kepada orang atau benda, contohnya dia bisa juga kepada kata ini benda. Ini di sini bukan orang atau benda. Di sini adverb, Bang, bukan orang atau benda. Salah. Abang nggak ngerti bahasa Yunani ternyata. Ya. Sekalipun Abang nggak ngerti bahasa Yunani loh. Demikian di sana bukan ditujukan bahwa itu tidak ada dalam Alkitab. Itu yang Anda harus pahami. Jadi poinnya di sini adalah autos itu noun atau adverb. Saya tanya kepada Abang, autos itu noun atau adverb? Saya tanya. Apapun itu, perhatikan, saya sudah kutip tadi dalam bahasa Inggris. Enggak, jawab dulu dong. Kalau noun atau adverb, saya tanya.
these are the verbs, is the words that I speak. Enggak, saya tanya to you. Autos itu non atau adverb, saya tanya Bang. Sekalipun itu kata keterangan tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena yang dikatakan yang diartikan kalau oleh autos artinya apa? Itu, kalau keterangan katanya apa berarti? Definisinya apa berarti? Karena keterangan itu menerangkan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, kan begitu? Iya, pertanyaan saya, autos itu artinya apa? Sekarang pertanyaannya adalah apakah autos artinya apa, Bang? Apakah ya itu sudah ada katakan sebagai adverb pun itu, sebagai apapun itu yang jelas. Itu yang kan jelas bahwa, itu kan fungsinya. Yang saya tanya definisi autos apa? Kok Anda lari-lari ke saya? Yang saya lihat Anda ini berpikir karena memang bahwa, ini autos ini. Hoti autos gekraptai patenton kriston kai anastenai dengerin dulu, saya bacakan firman Tuhan Anda lo ini lo. Saya bacakan lo ini Bang. Sabar dulu ya. Eknekron te trite hemera tuh. Di sini tertulis autos. Iya. Bukan autos. Saya sudah kata. Bukan saya auto. Sudah katakan. Sabar dulu Bang. Ya Allah, gantian lah Bang. Masa saya yang disuruh diem, Anda masih ngomel terus sih, gantian lah. Ya, itu kan sudah saya jawab ya. tadi dengan penerjemahan yang kita lihat di dalam King James dan American Standard Version, dua versi itu diterima secara luas di seluruh dunia. Anda berani mengatakan bahwa itu salah? Kan begitu. Ya. Pertanyaan saya pertanyaan saya gini, apa definisi autos gitu loh? Sekalipun kita langsung ke manuskripnya ya. Kita langsung ke manuskrip Bang. Kita buka manuskripnya ya supaya nggak ada Sekalipun itu kepada sekalipun itu, dengarkan dulu, sekalipun itu Anda bawakan kepada sedemikian itu, autos itu bukan berarti menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Lukas 44 itu tidak benar sampai 46. Ya, saya sudah katakan tadi. Kita baca di manuskrip Bang ya. Baik. Kita buka di manuskrip di sini. Di sini kita cek ya, ini di manuskrip. Saya punya manuskrip Anda dan saya akan bacakan kepada Anda di sini, ya kan? Kita akan bacakan kepada Anda. Ya. Manuskrip. Apakah betul ada di sini? Ini manuskrip ini. Ini manuskrip Bang. Kalau Anda ke bawah, iya, manuskrip bisa tahu maksud Anda. Manuskrip sekalipun itu adalah ini di sini tertulis ini Bang. Autos yang Iya. Sabar dulu Bang. Kenapa Anda bertahan selalu di situ tadi? Saudara kenapa dia bertahan dalam sedemikian itu? Autos itu saya sudah katakan. Ya, sekalipun itu autos itu ada di sana, itu tidak mengubah faktanya bahwa itu dikatakan dalam perjanjian lama, misalkan dalam hukum Musa. Autos ini demikian artinya. Autos ini demikian berarti menunjukkan, menerangkan bahwa itu dituliskan dalam, kan begitu. Nah, ya berarti ini nggak salah. Berarti penerjemahan ini, penerjemahan di Lukas 24 ayat 46 yang ada tertulis demikian, ini berarti nggak salah. Kalau Anda menyalahkan ini nggak ada demikiannya, salah Bang. Salah. Karena demikian ini ada autosnya. Iya, saya ini loh autos ini ada di sana ini. Sekalipun ada itu di sana, ya, untuk membuktikan bahwa bukan berarti bahwa itu tidak ada. Kan masalahnya tadi di mana tertulis, kan itu masalah Anda toh. Jadi ketika gini dulu, saya mengomentari kata ketika Anda terpojok, perhatikan, ketika Anda terpojok bahwa itu mengenai Yesus, misalkan saya kutip tadi dalam Ulangan 18, lalu Anda ngotot bahwa sedemikian seakan-akan bahwa itu tidak ada, kan begitu. Loh, kok terpojok? Justru saya justru Anda yang mengatakan sendiri kata demikian ini nggak ada kan, nggak tertulis kan? Anda yang mengatakan betul nggak? Tadi Anda mengatakan begitu, betul nggak? Penerjemahannya apa? Saya sudah buat tadi, ada sebuah kata yang bisa saja itu diartikan dengan arti yang lain. Contohnya di situ yang ada katakan tadi. Contohnya dalam Lukas 44 itu. Ya, yaitu, demikian ini dari asal katanya dari apa bahasa Yunaninya? Apa itu? Dari apa? Apa yang itu? Iya, saya tanya Anda. Apanya? Demikian ini bahasa Yunaninya apa?
Itu tadi sudah ada katakan bahwa itu dalam bahasa Yunani itu autos. Itu Loh, bisa saja itu diartikan. Aduh, Bang, kalau nggak ngerti bahasa Yunani jangan ngawur, Bang. Ini bukan autos, Anda katakan ini tadi. autos. Ini bukan autos, Bang. Salah. Iya. Oh iya, berarti salah dengar saya ya. Yang saya dengar tadi ada katakan autos. Ya Allah. Oh ini di sini. Anda jangan langsung. Iya, ini bukan dulu, autos. Ini autos. Yang autos Anda permasalahkan. Ini, bukan autos. Ardiansa, yang Anda permasalahkan adalah ketika Anda berpikir ketika ada kata demikian itu berarti apa? Ya, berarti tidak ada arti demikian ada? Ini apa? Arti demikian ini apa? Berarti demikian itu berarti ada tertulis di dalam perjanjian lama, misalkan dalam hukum Musa. Kan begitu. Salah. Demikian itu artinya seperti itu. Salah, Bang. Demikian itu definisinya seperti itu atau begitu? Iya, seperti itu, seperti yang tertulis di dalam seperti itu. Nah, kan pertanyaan saya, di mana tertulis seperti ini, Bang? Di mana tertulis seperti itu? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis sesuai yang dikatakan Yesus di Lukas 24 ayat 44? Di mana tertulis? Saya sudah katakan tadi kepada Anda bagaimana itu dalam bentuk prospektif di mana Kisah Rasul 17 ayat 3. Loh, enggak bisa perspektif, ini tertulis, Bang. Ini bukan perspektif. Ini tertulis. Tuh, tertulis. Perhatikan. Coba contohnya ketika dikatakan dalam buku apa? Dalam buku. Dengarkan dulu supaya Anda paham. Dengarkan dulu. Dengarkan dalam buku saya. Ya. Enggak, saya tanya Bang Jendrio. Bang Jendrio, definisi tertulis itu apa, Bang? Jadi begini, Bro. Enggak, saya tanya Bang Jendrio dulu deh. Definisi tertulis itu apa, Bang? Kan definisi tertulis apa? Iya, definisi tertulis apa menurut Anda? Sudah disampaikan oleh Om. Coba dengarkan dulu Jendrio perhatikan. Anda ini ngeyel. Loh iya, definisi tertulis itu apa? Ya. Definisi tertulis apa? Jadi perhatikan di sini. Ardiansa kok nggak jawab sih? Definisi tertulis itu apa, Bang? Tertulis itu tentang aku dikatakan di sana. Jangan lari dari situ. Saya tanya definisi tertulis. Saya tanya definisi tertulis ini apa dalam bahasa Indonesia ini apa? Tertulis di situ, tapi tidak berhenti di situ tentang aku. Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya definisi tertulis. Definisi tertulis secara bahasa apa? Iya, tertulis itu berarti tertulis. Tentang aku artinya perhatikan. Makanya dengarkan tertulis, dulu. Tertulis itu tersurat, tersurat atau tersirat. Dengarkan dulu Jendrio, coba kasih diam dulu dia. Bro, coba kasih diam dulu supaya apa? Kan maksudnya diam dulu, kasih dihormatilah Pak Oberto. Dari tadi iya. Ini jawab, saya dari tadi diam loh. Om. Tapi dengarkan kau dulu. Demikian. Bagaimana kalau saya jawab kamu demikian? Ya, perhatikan. Kau cukup. Tidak cukup kan? Jadi itu dijelaskan. Oke, Om. Lanjut. Iya, sekarang nggak nyambung masalahnya Bang Oberto ini. Aduh, kasih kecil dulu dia Jendrio, kasih apa dulu, turun dulu sebentar atau apa? Lu kok kasih turun? Lu kok nggak berani jawab pertanyaan saya? Bukan nggak berani. Kenapa nggak bisa jawab pertanyaan saya? Dari tadi atau begini Ardiansa, boleh Anda diam? Kan sudah dijawab. Boleh Anda diam? Boleh, saya akan diam ketika pertanyaan saya dijawab. Ini tertulis demikiannya tertulis di mana? Di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Gitu loh. Kata tertulis di sana tidak berhenti sampai di situ. Tertulis di situ berarti sudah tertulis di dalam hukum Musa. Saya sudah kutip tadi dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Ulangan 18 ini tidak demikian bacanya. Nih, Ulangan 18 ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan. Sekarang saya tanya pada Anda. Kata-katanya enggak demikian. Apa arti tentang aku di sana? Apa arti tentang aku di sana? Yang saya tanyakan yang tertulis demikian. Saya nggak tanya yang nggak demikian, Bang. Iya, tapi saya nggak tanya yang demikian. Saya nggak tanya yang nggak demikian. Tentang aku apa itu? Ini maksudkan tentang aku. Apa artinya tentang aku di sana? Maksudnya dikatakan Oberto. Apa tentang Yesus? Apa artinya? Tentang aku ini Yesus. Aku Yesus. Iya. Iya, siapa? Iya. Tertulisnya gimana? Saya tanya, tertulisnya gimana? Ternyata tertulisnya ada di ayat 46. Tentang aku itu mencakup. Perhatikan, tentang aku mencakup. Iya, tertulisnya gimana bunyinya? Bunyi tertulisnya gimana? Mencakup itu contohnya tadi dalam buku Keluaran. Bunyi tertulisnya gimana? 18, ayat 15, 18. Loh, arti tentang aku coba artikan dulu. Apa arti tentang aku? Bukan. Aku ini Yesus. Nah, tertulisnya gimana?
Kan mereka nggak ngerti, lalu dia membuka pikiran mereka sehingga kalau mereka mengerti kitab suci. Berarti kan nggak ngerti sebelumnya. Berarti kan nggak ngerti ya. Saya semut kau ya. Oke, nanti saya diem ya. Saya diem 1 menit ya. Perhatikan ya. Ini Matius 4 nomor 6. Di sini iblis mengatakan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini iblis yang mengatakan. Ternyata perkataan iblis ini betul, ternyata ada tertulis di mana? Ada tertulis di Mazmur ayat 91 ayat ke-12. Mereka akan menatang engkau. Kita cek ya, mereka akan menatang engkau. Ya, ini ya. Mereka akan menatang engkau sama Matius 4 nomor 6 sama. Di atas tangannya kita cek di Matius. Di atas tangannya sama juga. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita cek di Matius. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sama persis tertulis itu namanya. Itu bukan tersirat tapi tertulis. Dengarkan, kalau tersirat. Bukan tersirat. Kalau tersirat, dengerin dulu. Saya belum selesai. Perhatikan. Kok dipotong-potong? Giliran saya ngomong dipotong. Boleh. Cukup. Ya sabar dulu lah. Giliran saya ngomong dipotong, hostnya nggak deal nih. Giliran Pak Alberto ngomong saya potong, hostnya bela Pak Alberto. Mentang-mentang kalian sama Kristen nggak adil sama saya gitu. Loh, nggak boleh gitu bro. Kalau soalnya anda dikasih tahu, Anda tidak mengerti. Iya, tapi ini waktu saya kasih saya waktu dulu. Kasih saya selesai dulu. Setelah selesai baru nanti Pak Alberto masuk kan gitu. Kasih selesai dulu lah. Kasih saya selesai dulu. Ya, saya juga Anda potong-potong dari tadi. Anda potong-potong dari tadi. Apa arti dari ya, saya diem ya. Abis ini saya diem ya. Saya diem ya abis ini ya. Oke? Saya diem ya. Oke. Ini sepakat ya. Perkataan. Ya. Oke ya, sabar dulu. Oke. Di sini ya. Jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis. Ini kata iblis begini. Iblis yang mengatakan sebab ada tertulis. Nih ya. Iblis yang mengatakan tertulisnya apa? Tertulisnya adalah mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ternyata sama di Mazmur, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini iblis yang mengatakan, ternyata terkonfirmasi di Mazmur. Lah ini Yesus loh. Yesus ini saya nggak tanya yang nggak demikian ya bang. Saya hanya bertanya di mana yang tertulis demikian. Saya nggak tanya yang nggak demikian. Harus sama persis karena demikian itu artinya seperti itu. Saya nggak tanya yang nggak seperti itu. Silakan. Oke. Kemana dia? Sudah. Ya saya di sini. Om dulu. Dia ada. Ya, saya sudah katakan tadi. Katanya saya harus diam. Saya diam kok ditanya di mana? Saya diam ini. Ya. Oke. Ayat 44, 45 saya sudah katakan tadi itu ada terdapat di dalam ayat yang sudah Anda kutip tadi baik dalam buku Mazmur ya. Lalu ketika Anda masuk ke dalam 46, saya sudah katakan tadi bahwa itu ya dikatakan di sana yang tertulis tentang aku. Arti tentang aku saya sudah tanyakan pada Anda apa artinya? Bukan berarti apa? Ya segala hal yang mencakup tentang Yesus. Itu artinya tentang, contohnya ya. Coba tulis mengenai tentang Oberto. Oberto nama lengkapnya Oberto Simanjuntak. Tentang apa lagi mengenai dia? Mengenai pekerjaannya apa? Istrinya siapa? Itu mencakup tentang aku dikatakan oleh Yesus. Makanya saya kutip tadi Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 untuk membuktikan bahwa kalau ada sama ratakan 45, 44, 45 dengan 46 itu berbeda. Itu yang Anda harus pahami. Jadi poinnya di sini adalah 46 itu adalah bentuk dalam bentuk prospektif. Ya, artinya itu tidak dituliskan dalam perjanjian lama, tapi itu dalam bentuk prospektif yang membuktikan bahwa itu akan tertulis. Saya sudah buat tadi ya. Contohnya dalam buku apa? Dalam buku Yesaya dikatakan bahwa mengenai kedatangan Yesus disebutkan di sana ya. Itu dalam bentuk apa dikatakan? Bahwa sesungguhnya anak darah itu akan melahirkan. Itu dalam bentuk apa? Bentuk lewat dibuat padahal belum terjadi. Itulah gaya bahasa penulisan Alkitab. Sama seperti itu. Mengenai ayat 46 itu. Jadi kalau Anda sama ratakan ayat 44, 45 dengan 46 itu lari.
Supaya Anda melihat di sana. Jadi gaya penulisan Alkitab seperti itu. Jangan Anda pikir bahwa 44, 45, ada 46. Itu tidak. Itu tidak dalam bentuk tidak ada dituliskan seperti itu dalam buku dalam yang Anda katakan itu. Dan juga Anda tidak boleh keluar dari apa yang katakan ketika aku bersama-sama dengan kamu, membuktikan kepada para rasulnya bahwa dia berbicara mengenai mengenai bagaimana dia menderita, bagaimana dia mati, kan begitu. Tapi Anda selalu mendesak sedemikian, itu berarti ada seperti ini, seperti 45. Tidak, itu dalam bentuk prospektif. Itu sudah saya ulangi berulang kali. Tapi Anda dasar memang ngeyel. Oh, di mana sedemikian itu? Kan? Ada itu ke sana larinya. Jadi saya sudah katakan, penulisan Alkitab tidak seperti itu. Ketika dikatakan, saya buat dari contohnya. Sesungguhnya anak darah itu akan melahirkan. Ya, kalau dibuat itu dalam bentuk telah melahirkan. Bentuk lewat, padahal belum terjadi. Itu gaya penulisannya. Alkitab begitu loh. Atau bahkan ada beberapa yang tidak terdapat dalam perjanjian lama, tapi itu kemudian disingkapkan dalam perjanjian baru. Contohnya apa? Ketika dikatakan mengenai siapa itu cucu daripada Adam yang bernama siapa itu? Waduh, terlalu melebar ini Pak. Fokus aja Pak. Fokus begitu, aja Pak. Supaya Anda paham. Ya, fokus dulu, jangan melebar. Fokus sebagai aja. Contoh Silakan. supaya Anda melihat cara penulisan Alkitab itu seperti itu. Itu bagaimana cucu daripada Adam yang bernama siapa itu dalam buku dalam buku Yudas itu ditulis. Padahal dalam perjanjian lama tidak ada itu. Disingkapkan dalam perjanjian baru ada banyak begitu. Contohnya Kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih berkat memberi daripada menerima. Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi disingkapkan dalam perjanjian baru. Begitu caranya. Supaya Anda lihat. Oke, gantian ya, Pak. Sudah. Oke, kan Bapak mengatakan Pak. Kenapa? Apa fungsi ayat 45-nya? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, oke ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Berarti ketika Yesus ngomong di ayat 44-nya ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Berarti murid-muridnya itu nggak ngerti sebelumnya. Makanya Yesus mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka. Betul nggak? Betul nggak? Lalu ia membuka pikiran mereka. Betul nggak di situ? Sabar dulu, saya lanjut dulu. Betul nggak? Betul kan? Anda bertanya tuh. Iya. Lalu ia membuka pikiran mereka. Berarti murid-murid Yesus sebelumnya pikirannya belum terbuka, sehingga Yesus membuka pikiran, kan gitu. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Nih ada tulisan ini saya buka ya. Sehingga nih aku buka ya. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Nih ya. Nih, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, sehingga mereka ternyata perkataan Yesus di ayat 44-nya belum jelas. Tertulisnya gimana? Belum jelas ternyata. Makanya dikatakan oleh Yesus di sini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ini Yesus. Ternyata dikatakan lagi oleh Yesus. Maksudnya tertulis tentang aku ini maksudnya tertulis apa? Dikatakan di sini ada tertulis demikian. Nah, ini bukan bagian yang terpisah. Bukan, ini jadi satu ini, jangan dipotong-potong ayatnya. Ada tertulis demikian. Demikiannya gimana? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ternyata betul. Ternyata betul. Ini nyambung di ayat 44. Karena apa? Karena di sini Yesus menerangkan semua yang ada tertulis tentang aku. Tentang akunya apa maksudnya? Ini loh. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dijelaskan oleh Yesus karena murid-muridnya di ayat 45-nya nggak paham. Maka ia membuka pikiran mereka sehingga, ini ada sehingga nih. Sehingga mereka mengerti kitab suci, sehingga murid-muridnya mengerti kitab suci, gitu loh. Makanya dibuka pikirannya. Gimana bukanya? Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Yang saya tanyakan yang demikian ini loh. Saya nggak tanya yang nggak demikian. Paham nggak maksud saya? Saya hanya bertanya yang di mana tertulis demikian ini, di mana?
Saya nggak tanya yang di luar demikian, enggak. Sama kayak Matius, sama kayak iblis tadi mengatakan, sebab ada tertulis. Iblis loh ini yang ngomong iblis loh ini. Bayangkan, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ternyata betul yang dikatakan iblis, tertulis di Mazmur 91 ayat 12. Loh, ini benar ternyata, tertulis, tergenapi di sini, betul. Lah kok ini Yesus yang ngomong kok nggak ada tertulis satu pun nggak ada di Taurat Musa, di kitab nabi-nabi, di Mazmur, satu pun nggak ada. Bayangkan coba, gimana coba? Silakan ditanggapi. Anda pemahamannya terlalu terlalu rendah. Saya sudah terlalu dalam, betul, terlalu dalam. Sepakat saya. Tidak, terlalu rendah. Loh kok terlalu rendah? Buktinya saya paham original teks Anda enggak gitu loh. Iya, original bukan menjamin Anda paham Alkitab. Loh, nah kalau nggak paham original teks gimana mau memahami? Original teks itu tidak diharuskan kalau sudah paham dia tahu Alkitab, tidak seperti itu. Nah buktinya Anda tadi mengatakan nggak ada tertulis demikian, kata demikiannya nggak ada. Saya buktikan secara original teks ternyata ada. Saya kan salah dengar tadi yang saya tahu, saya pikir autos dan karena apa? Enggak, bukan itu. Bukan itu. Tadi Anda mengatakan tadi nggak ada tulisan demikian tuh dalam bahasa Inggris, nggak ada, betul kan? Ternyata dalam original teksnya itu ada gitu loh. Jadi perhatikan di sini, saya sudah katakan tadi yang saya dengar itu autos daripada salah. Saya sudah katakan itu, ya. Yang saya tahu itu autos itu adalah ditujukan kepada diri sendiri, dia atau apa, ya. Oke, kita tidak perlu lagi autos kok diri sendiri. Diri sendiri itu ego eimi at ego I am, itu diri. Dengarkan diri sendiri. Dulu. Anda boleh diam tidak? Iya, tapi jangan menyesatkan lah. Masa diri sendiri autos sih? Loh. Itu ditujukan pada orang, benda. Saya sudah katakan tadi. Enggak, Anda mengatakan kepada diri sendiri kan? Autos Anda nyatakan diri sendiri. Ayat 44. Mulai lari dia. Kabur dia, autos. Kabur dari autos kan? Saya sudah katakan tadi itu salah dengar. Mau apa lagi ini? Anda barusan, Pak Oberto barusan mengatakan autos itu adalah diri sendiri. Itu salah. Salah ya, itu. Ego memang yang Anda maksudkan, yang saya masukkan adalah bentuk kata benda. Begitu. Nah, diri sendiri itu salah. Kalau saya atau diri saya dulu. Itu ego eimi. Perhatikan di sini. Ego. Perhatikan di sini. Aduh, jangan gitu melakukan penipuan lah. Itu, Anda yang menipu, berarti ayat 44. Lu kok saya yang menipu? Jendrio, kenapa Anda biarkan orang begini? Saya sudah sepakat tadi, dia harus diam. Siap Bang. Oke lah kalau gitu ya. Kalau gitu gini aja deh. Daripada saya ditendang, saya pamit baik-baik aja ya. Saya pamit baik-baik ya. Dengarkan dulu. Karena Anda menyerang Alkitab, saya harus saya blok Anda punya apa. Perhatikan dulu. Jadi ayat 44 itu berbicara mengenai ini dijelaskan. Iya, tentang apa? Dia tidak mau belajar, dia hanya mencari-cari kesalahan sebenarnya. Saya sudah tahu ya. Jadi saya betul-betul mau belajar. Perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saya sudah kutip tadi beberapa ayat itu yang membuktikan bahwa itu memang ada. Ya, ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata membuka pikiran mereka di sini ditujukan kepada bagaimana cara mengartikan isi Alkitab. Itu sebenarnya maksud daripada ayat itu, ya. Sehingga mereka mengerti. Katanya kepada mereka berarti berbeda dengan yang 46 ini. 46 ini berbicara ada tertulis. Saya sudah katakan ini dalam bentuk prospektif. Loh, ya, itu bukan perspektif. Tertulis itu bukan bentuk perspektif. Tertulis itu bentuknya tersurat, bukan tersirat. Kalau tersirat itu bentuknya bisa perspektif. Itu tersirat. Anda coba perhatikan dulu. Anda sudah saya katakan. Anda aja salah. Saya sudah katakan. Jendrio perhatikan dulu. Ya. Boleh kasih kecil apa itu?
Coba perhatikan, setiap saya bicara dia potong ya. Assalamualaikum. Itu tidak berarti bahwa dia. Waalaikumsalam. Coba dengarkan. Ya udah gini aja lah. Saya hormat sekali dengan Pak Jendrio karena Pak Jendrio ini baik. Sebentar, saya izin mau turun ya. Saya pamit dulu Pak Jendrio karena Pak Jendrio ini saya rasa sebentar. Saya closing ya. Pak Jendrio ini saya rasa beliau adalah sangat sopan sekali. Sabar dulu Pak Alberto, sabar. Iya. Oh jangan Anda sabar. Perhatikan. Sabar Pak Alberto sabar. Saya sangat menghargai Pak Jendrio di sini. Yang terjadi sama seperti yang dikatakan oleh Yesus oleh mengenai Yesus. Saya mau pamit, saya mau ibadah dulu. Saya mau ibadah ya kan. Saya hormat sekali dengan Pak Jendrio karena Pak Jendrio ini sangat baik kepada saya, sangat baik kepada tamunya. Salam hormat Pak Jendrio ya. Salam hormat ya. Ya sama-sama. Ya. Jadi begini, jangan ada permusuhan ya Pak Jendrio. Pak Alberto, saya sekali lagi minta maaf kalau memang ada perkataan saya yang menyakitkan. Saya minta maaf ya. Iya, jadi begini, Bro. Dimaafkan nggak ini? Dimaafkan nggak ini? Iya. Ya. Kami tidak seperti yang lain itu mendendam, tidak. Kami menjelaskan. Pak Alberto maafkan saya nggak? Masalahnya begini, saya tidak bisa maafkan kalau seseorang itu mengerti. Ya udah nggak usah dimaafkan, nggak apa-apa Pak. Ya udah saya minta maaf ke Pak Jendrio aja. Pak Jendrio minta maaf ya. Iya. Minta maaf, oke. Pak Pendeta 10, Assalamualaikum, saya izin turun dulu ya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Makasih Pak Jendrio. Salam toleransi ya. Salam satu Tuhan, Tuhan yang tidak ada duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia ulangi lagi toh. Jadi perhatikan di sini ayat 44 ya, itu berbicara memang ada tertulis. Ayat 45 juga begitu. Di sana dibuka pikir sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan oleh perjanjian lama. 46 saya sudah katakan tadi ada tertulis demikian, itu ditujukan dalam bentuk akan datang, prospektif, bukan berarti sudah tertulis dalam konteks apa, sudah ada tertulis di apa. Itu makanya saya katakan ya sama seperti dalam buku Yesaya dikatakan di sana mengenai kelahiran Yesus. Ya, mengenai kelahirannya. Iya. Itu dalam bentuk lewat loh, padahal belum terjadi. Jadi gaya bahas penulisannya begitu, sama seperti cucu daripada Adam yang bernama siapa itu, Henok.